Materi yang pertama yaitu heuristik ketersediaan. Heuristik ketersediaan adalah strategi membuat penilaian berdasarkan seberapa mudah informasi tertentu dimasukkan ke pikiran. Informasi yang lebih menonjol dan lebih penting digunakan dalam melakukan penilaian dan pertimbangan. Menurut Kahneman tahun 1974, heuristik ketersediaan adalah petunjuk praktis di mana para pengambil keputusan menilai frekuensi kelas atau probabilitas dari suatu peristiwa dimudahkan dengan contoh atau kejadian yang dibawa ke pikiran dengan mengandalkan pada ketersediaan untuk memperkirakan frekuensi dan probabilitas. Pembuat keputusan dapat menyederhanakan apa yang mungkin terjadi. Dalam teori peluang, kita ingat semakin banyak data dan informasi, maka semakin benarlah hipotesis tentang data dan informasi tersebut. Beberapa heuristik bias dalam kategori ini sebagai berikut. Bias 1, kemudahan untuk diingat. Suatu kejadian yang menimbulkan emosi yang jelas semudah dibayangkan akan lebih melekat di memori kita dibandingkan dengan suatu kejadian yang menimbulkan emosional secara tidak alami. Heuristik ketersediaan ini dapat menimbulkan manfaat dalam pengambilan strategi sejak kejadian itu terjadi dan melekat di memori kita dibandingkan dengan kejadian yang jarang terjadi. Yang kedua, rivabilitas. Yang ketiga, bias hubungan dugaan. Yang keempat, bias sinkronis bias, yang mana seseorang dapat lebih mudah mengingat kejadian yang biasa terjadi bukan mengingat kejadian yang tidak biasa terjadi. Heuristik keterwakilan mengarah kepada bias yang paling gampang diprediksi dalam situasi tertentu. Bias biasanya mengungkapkan lebih banyak proses-proses pokok daripada yang biasa dilakukan oleh keberhasilan. Keterwakilan adalah cara mesin mental bekerja dalam menarik ciri, properti, sifat, atau sebuah bayangan dari sebuah himpunan ke anggota himpunan. Sehingga ketika kita bertemu satu himpunan, kita dibimbing oleh heuristik ini untuk meletakkan sifat ke satu anggota himpunan itu. Penggunaan heuristik ini sangatlah efektif dilakukan dalam kehidupan sehari, baik dalam organisasi, himpunan maupun perusahaan. Ada beberapa bias heuristik yang termasuk dalam keterwakilan, yaitu yang pertama, bias 4, tidak sensitif terhadap base rate. Yang kedua, bias 5, tidak sensitif terhadap ukuran sampel. Dan yang ketiga, bias 6, kesalahan konsepsi dari peluang. Yang keempat, bias 7, yaitu regresi pendamaian. Dan yang kelima yaitu bias 6, kesalahan. Heuristik penjangkaran dan penyesuaian. Beberapa heuristik bias jenis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyesuaian acuan yang tidak layak. Walaupun subjek sadar bahwa acuannya acak dan saling tidak berhubungan terhadap pertimbangan, acuan memiliki efek dramatis terhadap pertimbangan yang mereka lakukan. Penggunaan sistem kompensasi semacam itu menerima ketidakadilan tidak sesuai dari titik tersebut. Yang kedua yaitu konjungtif disjungtif dari kejadian bias. Bagaimana setiap bias diwujudkan dalam suatu konteks terapan, perkiraan berlebihan dari kejadian konjungtif merupakan suatu penjelasan kuat dari masalah ini dalam proyek yang memerlukan perencanaan. Yang ketiga yaitu overconfidence. Overconfidence adalah percaya diri atau keyakinan yang berlebihan. Temuan yang paling baik ditetapkan dalam tulisan-tulisan keyakinan berlebihan adalah kecenderungan orang untuk menjadi terlalu yakin untuk membenarkan jawaban mereka ketika diminta untuk menjawab kesulitan mereka sampai pada titik yang sangat sulit. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan acuan awal sangat penting dalam proses pengambilan keputusan kita yang menyebabkan bias perkiraan mereka sebelumnya. Kebutuhan akan acuan awal sangat penting dalam proses kecenderungan seperti kemungkinan penyelesaian proyek waktu atau menetapkan nilai seperti berapa harga jual. Pengalaman telah mengajari kita bahwa dimulai dari keputusan kita. Ketika kita mencoba untuk memperkirakan suatu tempat lebih mudah dibanding memulai dari tidak dimanapun dalam menentukan gambaran semacam itu. Materi selanjutnya yaitu penerapan pada penelitian akuntansi. Model penyesuaian keyakinan menurut Hogarth dan Einhorn tahun
1992 dengan menggunakan pendekatan encoding dan adjustment, General Encoding and Adjustment Approach, menggambarkan penyesuaian individu karena adanya bukti baru ketika melakukan evaluasi bukti secara berurutan. Pendekatan encoding and adjustment seperti yang telah disampaikan sebelumnya adalah bila seseorang melakukan penilaian dengan memulai dari suatu nilai awal dan menyesuaikannya untuk menghasilkan keputusan akhir. Nilai awal ini diperoleh dari kejadian atau pengalaman sebelumnya. Model penyesuaian keyakinan memprediksi bahwa cara orang memperbaiki keyakinannya yang sekarang dipengaruhi oleh beberapa bukti. Faktor bukti yang dimaksud adalah kompleksitas bukti yang dievaluasi, konsistensi bukti, dan kedekatan evaluator dengan bukti tersebut. Model ini menempatkan karakteristik tugas sebagai moderator dalam hubungan antara urutan bukti dengan pertimbangan yang akan dibuat. Dalam akuntansi keuangan, terjadi juga fenomena encoding dan adjustment. Menurut Hamid tahun 2007, dalam pasar saham, investor cenderung memprediksi harga saham berdasarkan harga saham sebelumnya, memprediksi return on equity dengan return on equity sebelumnya. Nah, selanjutnya, dengan ketiadaan informasi yang lebih baik, harga sebelumnya cenderung menjadi penentu penting harga sekarang. Kecenderungan investor untuk menggunakan jangkar di benak mereka ini membuat terjadi kesamaan harga saham dari hari ke hari. Namun yang menjadi masalah adalah ketika informasi baru yang mereka terima berlawanan tanda. Dalam hal ini, perubahan drastis dengan nilai awal mereka. Nah, respon mereka adalah underreact terhadap informasi baru. Penyesuaian tidak lengkap dan lamban ini bertentangan dengan hipotesis pasar efisien, di mana informasi laba sebelumnya dapat menjadi jangkar pada kognisi investor ketika ingin menilai dan memprediksi probabilitas laba di masa yang akan datang. Nah, dengan jangkar ini, investor cenderung berperilaku underreact terhadap informasi baru yang mereka terima ketika informasi tersebut berbeda ekstrim dengan nilai awalnya, di mana perilaku underreaction ini dapat memicu terjadinya kesalahan prediksi nilai di masa yang akan datang yang berakibat pada biasnya harga saham. Selanjutnya, ada beberapa bias lainnya, yaitu yang pertama, counterfactual reasoning, di mana kecenderungan untuk mengevaluasi suatu kejadian dengan mempertimbangkan alternatif kejadiannya. Nah, yang kedua, ada efek kesalahan konsensus, di mana kecenderungan untuk secara berlebihan mengira bahwa orang lain bertindak atau berpikir seperti yang kita lakukan. Nah, yang ketiga, ada manajemen kesan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terkadang dibiaskan oleh manajemen kesan, di mana cara kita membentuk kesan terhadap orang lain kadang dipengaruhi oleh motivasi, tujuan, dan juga kebutuhan kita. Nah, ada poin keempat, yaitu self-fulfilling prophecy, di mana bias ini adalah kecenderungan orang untuk memperoleh informasi, memaknai, dan menyusun informasi yang konsisten dengan keyakinannya saat itu. Nah, poin yang terakhir atau yang kelima, ada bias konfirmasi. Efek ini menyangkut masalah pengkodean atau tanda tertentu, yaitu ketika kita mempunyai data baru yang bertentangan dengan keyakinan kita, maka data ini justru kita anggap masih sesuai dengan keyakinan kita.